Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya psikolinguistik. Psikolinguistik tertera pada ilmu hibrida, yaitu ilmu yang menggabungkan antara psikologi dan linguistik. Ilmu ini telah terlihat pada abad ke-20. William Wood menyatakan bahwa bahasa dapat menjelaskan dari dasar prinsip-prinsip psikologis. Saat itulah bahasa mulai mengalami perubahan dari sifatnya yang estetik dan kultural menuju pendekatan yang ilmiah. Sedangkan benua di Amerika, ia mengalami pertumbuhan dan perkembangan antara ilmu kejiwaan dan ilmu bahasa. Perkembangan inilah yang terdapat 4 tahapan, yaitu ada tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif, dan tahap teori psikolinguistik. Pada tahap pertama, yaitu tahap formatif, dilihat pada pertengahan abad ke-20, John William Gardner, seorang psikolog dari Amerika, ia menggabungkan kedua ilmu ini, yaitu ilmu psikologi dan linguistik. Ia melihat dan kemudian diteliti kembali oleh para ilmuwan yang lainnya dengan menyelenggarakan seminar di Universitas Cornell, kemudian dilanjutkan di Universitas Indiana. Hasil pertemuan ini menggemakan banyak para ilmuwan, baik itu ilmuwan jiwa maupun para ahli bahasa. Banyak penelitian yang dilakukan pada kedua ilmu ini. Saat itulah psikolinguistik pertama kali dipakai ataupun digunakan. Kemudian tahap kedua, yaitu tahap linguistik, berawal dari aliran behaviorisme beralih ke mentalisme. Diterbitkanlah buku Chomsky dengan judul Sintaktik Struktur, dan Chomsky pun mengkritik tajam mengenai teori behaviorisme ini. Chomsky berhasil membuat psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati oleh orang. Pada saat itu, semakin berkembanglah ilmu ini. Chomsky pun memberi pandangan mengenai universal bahasa, semakin mengarah pada pemerolehan bahasa. Hal ini juga didukung oleh ilmu neurolinguistik dan biolinguistik. Banyak penelitian mengenai neurolinguistik dan biolinguistik ini untuk melihat sebagaimana atau sejauh mana pengembangan bahasa yang dilakukan, dan mereka pun melakukannya pada binatang. Para ilmuwan menguji cobakan pada binatang simpanse. Beberapa ilmuwan melakukan ini, salah satunya ada simpanse yang hanya memahami 70 kata yang lebih, namun ia tidak bisa mengimplementasikannya atau tidak bisa melakukan respon antara manusia dan binatang. Ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa ini merupakan anugerah atau unik bagi manusia. Hanya manusialah yang dapat berbahasa. Makhluk lain mampu melakukan sesuatu apa yang dilakukan manusia. Namun ketika binatang ini ditetapkan pada sesuatu yang nonverbal dan ditemukan pada sesuatu yang verbal, mereka tidak bisa melakukan apa yang dilakukan manusia, yaitu berbicara dengan berbahasa yang telah dilakukan. Nah, disitulah perbedaan antara binatang dan manusia. Tahap selanjutnya yaitu tahap kognitif. Ini merupakan tahap ketiga, di mana pada tahap ini psikolinguistik mulai mengarah pada kognisi dan landasan biologis manusia untuk memperoleh bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahwa linguis itu sebenarnya adalah psikolog kognitif. Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linier, tetapi bunyi yang membentuk unit-unit konsekuen yang hierarkis, dan masing-masing unit ini adalah realita dari psikologis. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Stalis, yaitu tentang tahap teori psikolinguistik. Tahap ini merupakan tahap akhir di mana psikolinguistik tidak lagi terpisah oleh ilmu-ilmu lainnya. Karena pemerolehan dan penggunaan bahasa itu banyak mencangkup pada ilmu-ilmu lainnya. Nah, psikolinguistik juga tidak hanya terbagi pada psiko dan linguistik, namun juga terbagi pada masalah-masalah ilmu lainnya, baik berupa neurologi, filosofi, primatologi, dan genetik. Pada neurologi memiliki peran yang sangat erat karena kemampuan manusia itu tidak didasari oleh lingkungan, namun didasari oleh kodrat neurologi dari bayi. Yang kedua yaitu filosofi, yaitu pengetahuan
Nah, pada zaman purba dulu, para filosof-filosof memang sudah berdebat tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu primatologi dan genetika. Itu mengkaji mengenai seberapa jauh manusia dalam memiliki bahasanya dan hubungannya dengan genetik manusia tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi psikolinguistik. Menurut Harley 2001 itu mengatakan bahwasanya psikolinguistik itu merupakan studi mengenai proses-proses mental dalam penggunaan bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya psikolinguistik itu merupakan ilmu yang mengkaji tentang proses-proses mental seorang manusia dalam memakai bahasanya. Secara rinci, psikolinguistik juga mempelajari mengenai empati. Yang pertama, komperensi. Itu merupakan proses-proses mental manusia dalam menangkap apa yang dikaji seseorang dan memahami apa yang dimaksud oleh seseorang. Yang kedua, proses-proses mental pada diri kita dalam menghasilkan ujaran. Yang ketiga, landasan biologis dan neurologis, yakni membuat manusia dapat berbahasa. Yang keempat, pemerolehan bahasa, yaitu seorang anak dalam memperoleh bahasa baik pada bahasa ibu, bahasa keduanya, dan bahasa seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kodrat bahasa. Ada satu contoh, induk ayam akan bersuara memberitahukan kepada anak ayam bahwasanya dia menemukan sebuah makanan. Dan anak-anak ayam pun akan datang menemuinya. Nah, pada contoh kedua, seekor kera bisa berkomunikasi dengan kera-kera lainnya. Contohnya, apabila ada bahaya di bawah pohonnya, maka si kera akan memberitahukan dari atas pohon kepada rekan-rekan keranya bahwasanya di bawah pohon ada bahaya yang akan menimpa mereka. Nah, jadi dari dua cerita tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kodrat bahasa itu memang sudah ada sejak lahir. Nah, di situ kita diasah melalui lingkungan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Aisyah Rahma, yang berjudul pertama, definisi bahasa. Definisi bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lain yang akhirnya membentuk suatu konstituen yang bersifat hierarkis. Dalam bidang fonologi misalnya, elemen-elemen ini adalah budaya yang terdapat dalam bahasa yang bersangkutan. Elemen-elemen bunyi menentukan berbeda dari satu bahasa dengan bahasa lain. Sistem dalam bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-simbol. Ini adalah kata-kata yang bisa ditemukan misalnya buku, itu, dan sebagai berikut. Karena bahasa adalah lisan, maka simbol ini juga simbol-simbol lisan. Simbol-simbol ini bersifat arbiter, yakni tidak ada berkaitan antara simbol-simbol ini dengan benda, keadaan, ataupun peristiwa yang diwakilinya. Tidak ada alasan mengapa benda yang dipakai untuk duduk dinamakan kursi, yang dikirim lewat pos disebut surat, dan yang diminum dimakan air. Begitu pula keadaan yang tidak sehat dinamakan sakit, dan perbuatan mengambilkan barang milik orang lain disebut maling. Semua kata ini tidak memiliki alasan mengapa demikian wujudnya. Yang kedua, komponen bahasa. Pada aliran linguistik, bahasa selalu dikatakan memiliki 3 komponen, yaitu sintaktik, fonologi, dan semantik. Komponen sintaksis menangani ihwal yang berkaitan dengan kata, frasa, dan kalimat. Studi tentang kata, seperti telaah tentang bagaimana
kata dibentuk dalam diturunkan. Umumnya ditangani dalam suatu tataran yang dinamakan morfologi. Meskipun morfologi telah makin mendapat tempat sebagai suatu sub-ilmu tersendiri, terutama saat ini dengan telaah berkembangnya morfologi generatif dalam kaitan yang dengan komponen bahasa sub-ilmu ini masih dimasukkan sebagai bagian dari komponen sintaksis. Yang ketiga, pragmatik. Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa, ialah hanya memberikan prerogatif kepada bahasa. Karena pragmatik menyangkutkan makna, maka seringkali ilmu ini diacukan dengan ilmu makna. Semantik. Pragmatik menunjukkan pada kajian, maka dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain. Juga dalam Sejono tahun 2016, hubungan antara pembicara dengan pendengar atau dalam kalimat, jika kita mendengar kata aduh, panas, benar ya, di sini kita bisa memahami sebagai permintaan untuk kita membuka jendela atau menyalakan kipas angin. Bukan hanya sekedar memahami apa yang dikatakan, tetapi juga hal yang dikatakan orang yang saling mengenal. Karena jika dikatakan pada orang yang tidak saling mengenal, maka hal ini akan menjadi aneh dan canggung. Pragmatik memang merupakan bagian yang penting dalam komunikasi, tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik yang memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang layak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Febiana Arlin dan Legi Asprianti. Febiana Arlin menanyakan bagaimana seorang guru mengimplementasikan teori psikolinguistik ini dalam pengajaran bahasa. Apakah teori psikolinguistik ini sangat membantu peran guru dalam pengajaran bahasa? Kemudian Legi menanyakan apa pentingnya ilmu psikolinguistik terhadap kehidupan sehari-hari dan bagaimana contoh penerapannya. Sebenarnya pertanyaan Legi dan Febiana Arlin ini saling keterkaitan. Jadi peran psikolinguistik dalam perencanaan pengajaran bahasa, berbagai hasil penelitian psikolinguistik pun sangat membantu guru dalam hal memilih, melaksanakan, kemudian mengevaluasi bahan ajar, dan di samping itu hasil penelitian psikolinguistik dapat menjadi bekal guru pada saat ingin mengidentifikasi kemampuan berbahasa dan mengidentifikasi kebutuhan para siswa, dan ini merupakan bahan kebahasaan yang akan diterapkan dalam kegiatan berbahasa di lingkungan masyarakat juga. Kemudian implementasi psikolinguistik terhadap guru tampak sangat memberikan peran yang sangat banyak. Hal ini kenapa? Karena kemampuan guru dalam mengelola pengajaran baik yang berhubungan dengan pemanfaatan kurikulum maupun dalam pemilihan bahan kebahasaan ini sangat membantu. Nah, di dalam pemanfaatan kurikulum, psikolinguistik ini memberikan dasar-dasar bagi guru dalam perumusan tujuan dalam pengajaran. Sedangkan dalam penelitian bahan psikolinguistik memberikan dasar dalam penetapan yang harus diberikan kepada siswa atau murid. Kemudian psikolinguistik memiliki ruang lingkup kajian yang meliputi hubungan antara bahasa dan otak, kemudian hubungan antara bahasa dan perilaku manusia, kemudian adanya pemerolehan bahasa, dan bagaimana cara memproduksi bahasa tersebut. Nah, di dalam psikolinguistik yang dipelajari ini, ia memproses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka melakukan perbincangan atau melakukan berbahasa. Dalam hal ini juga psikolinguistik fokus kepada apa yang terjadi pada pikiran manusia ketika berbahasa atau menggunakan bahasa, dan bagaimana anak-anak atau siswa dalam memperoleh bahasa kemudian menggunakan bahasa tersebut atau mengimplementasikannya. Kemudian untuk Legi, bagaimana sih penerapan atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa menggunakan pengajaran kepada adik kita, anak kita, ataupun saudara kita. Bagaimana kita terapkan, yaitu dengan mengajarkan anak untuk bercerita. Nah, cerita ini merupakan media yang sangat baik untuk mereka.
cerita yang diceritakan dengan baik dapat menginspirasi suatu tindakan sehingga membantu perkembangan apresiasi mental mereka. Nah, kecerdasan emosional pun akan terkontrol, memperluas pengetahuan anak-anak atau hanya menimbulkan kesenangan bagi mereka. Nah, selain itu, mendengarkan cerita mereka ini membantu anak-anak memahami dunia mereka dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain atau memberikan stimulus dan respon. Nah, ketika anak-anak mendengarkan cerita, mereka akan menggunakan imajinasi mereka untuk sampai pada cerita apa yang kita deskripsikan tersebut atau apa yang kita ceritakan pada mereka. Nah, ini merupakan contoh atau penerapan bagi kehidupan sehari-hari salah satunya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Haris. Yang pertanyaannya, jelaskan maksud dari psikolinguistik menjadi ilmu yang ditopang oleh ilmu lainnya. Jadi sudah saya jelaskan mengapa psikolinguistik itu ditopang oleh ilmu lainnya. Karena psikolinguistik itu sekarang tidak lagi berdiri dan terpisah oleh ilmu lainnya. Nah, psikolinguistik ini juga tidak hanya terdiri dari psiko dan linguistik, tapi juga terdiri dari masalah-masalah ilmu yang lainnya. Sehingga itulah mengapa psikolinguistik itu ditopang oleh ilmu lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Juliana tentang apa yang dimaksud dengan PF dan LF. PF itu phonetic form, sedangkan LF itu logical form. Nah, phonetic PF itu bentuk fonetik, itu berkaitan dengan bunyi. Contohnya seperti sapi dan sepi. Nah, kalau sapi itu maksudnya hewan, sedangkan sapi itu nama hewan, sedangkan sepi itu menunjukkan suasana yang memang tidak ramai. Sedangkan kalau LF itu bentuk logis, maksudnya itu sebuah kalimat atau kata yang memang logis. Contohnya nih, seperti sapi makan rumput, itu logis. Sapi memang makannya rumput. Tapi yang tidak logis itu sapi makan sapi atau sapi makan tanah. Itu dikatakan bentuk yang tidak logis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desriani. Pada halaman 3, bagian tahap linguistik yang kalimatnya berbunyi semula berorientasi pada aliran berorientasi, kemudian berorientasi pada aliran behaviorisme, kemudian beralih materialisme yang sering disebut dengan nativisme. Jelaskan maksudnya. Karena di sini saya akan menjelaskan apa yang diberikan pertanyaan dari Desriani, bahwa teori behaviorisme ini hingga sekarang masih banyak ditemui di Indonesia. Hal ini nampak mulai dari pembelajaran di kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, bahkan sekolah tinggi. Pembentukan perilaku siswa dengan drill atau pembiasaan, disertai reinforcement dan punishment, masih sering ditemui. Secara teori dan praktek yang telah dilaksanakan, teori ini kurang menekankan aktivitas secara kognitif pada anak, sehingga anak cenderung belum dapat mengevaluasi pengetahuan secara optimal. Teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar dalam kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Setelah itu, berdasarkan teori behavioristik ini, potensi alami yang dimiliki oleh seorang anak seakan tidak dianggap, bahwa cenderung diabaikan. Hal ini yang menyebabkan teori ini ditinggal, kemudian mengalami pergeseran dari teori behaviorisme ke teori belajar kognitivisme.
Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Sonya Trikanti. Jelaskan maksud dari pendekatan estetik dan kurikulum menjadi ilmu dan apakah alasannya perubahannya pendekatan tersebut. Penguatan 1714 sampai 1716 seorang filsafat mazhab Leibniz Wolfgang Jerman dalam karyanya Meditationes 1735. Dalam hal ini perlu dibedakan arti kata dalam pengguna dan tingkat akademis sering dicampurkan, yaitu kata sifat abstraktif dapat menjadi estetik dan kata benda estetik. Di Indonesia akan menjadi estetika. Kata estetik asalnya dari bahasa Yunani. Estetikos berarti sesuatu yang dapat diserap indera. Indera atau pengertian dengan prosesi penginderaan, pemahaman, perasaan. Katanya lawan yang lebih populer dalam menggunakan di dunia kedokteran adalah estetik ataupun putih rasa. Jadi, estetik adalah cara melihat melalui indera yang berdasarkan bagi kehidupan dan perkembangan kesadaran. Meskipun demikian, makna indrawi dari kata estetik dalam kehidupan sehari-hari pada saat semakin jarang dipakai. Kata estetik pada tempat duduk dengan makna citra rasa yang baik, keindahan, dan artistik. Maka estetika adalah disiplin yang menjadi estetika sebagai objeknya. Estetika dalam tradisi intelektual implementasi sebagai salah satu cabang filsafat yang membahas seni dan objek estetik lainnya. Dalam hal ini, Louis Arnold memberikan batasan estetik filsafat sebagai disiplin yang mengkaji makna istilah-istilah.